Kami datang kepada Engkau menghadiri hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir berbicara kepada kami, menerangi hati, pikiran, dan juga perbuatan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan firman-Mu. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Dia buka jalan saat tiada jalan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama kali saya datang ke Yogyakarta melayani di Gereja Metodis Indonesia, saya belum mengenal atau bahkan buta jalan-jalan di sekitar Jogja ini. Namun saya berusaha bagaimana supaya bisa sampai kepada tujuan ketika saya pergi ke satu kampus ke kampus yang lain. Saya menggunakan Google Map. Namun sering sekali Google Map saya dibuatnya berputar-putar, bahkan nyasar. Lalu bagaimana caranya supaya saya jalan lebih tepat dan benar? Saya panggil orang yang tinggal di sekitar gereja ini, tetangga, dan kemudian kalau saya pergi, saya mengajak dia. Lama-lama saya sudah semakin mengenal tempat ataupun daerah Yogyakarta. Tujuannya tepat dan benar, tanpa harus berputar-putar terlebih dahulu, karena dia adalah penduduk setempat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang datang kepada Yesus. Baik itu para murid, baik itu orang yang sakit, atau orang-orang yang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Dan kita melihat bahwa di dalam ayat 22 ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia mengalami persoalan, dia mengalami pergumulan. Dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Betapa rindunya dia, hausnya dia datang kepada Yesus. Karena ada anak perempuannya yang sedang sakit dan hampir mati. Tentu saja bagi Yairus, kepala rumah ibadat ini, tidak ada jalan lagi. Mungkin dia berusaha ke tempat-tempat yang lain supaya anaknya mendapatkan kesembuhan. Dan kita bayangkan bahwa anaknya ini hampir mati, bukan hanya sakit, tapi hampir mati. Dokter mungkin pada waktu itu, para tabib sudah menyerah dan sebagainya. Dan dia mencari Yesus. Dia datang kepada Yesus. Namun pada waktu di ayat selanjutnya masih belum berkesinambungan, ada peristiwa yang lain. Di situ juga ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mencari tabib berulang-ulang. Semua tidak ada jalan, semuanya habis. Dana yang dia punya juga habis, dan tidak ada jalan, tidak ada faedahnya, tidak ada kesembuhan, bahkan semakin memburuk. Kalau 12 tahun seorang perempuan atau manusia mengalami pendarahan, ini bisa saja masuk kepada kanker darah. Stadium 4 yang sudah hampir level game point. Tapi jemaat Tuhan yang terkasih, perempuan ini mempunyai semangat iman yang tangguh. Apa yang dia lakukan? Dia pergi mendengar berita Yesus, dia pergi mendekati Yesus, karena pada waktu itu ada momen di mana Yesus datang melewatinya.
Dia dekati dan menjama jubahnya. Lalu dengan imannya dia katakan, asal ku jama saja, aku akan sembuh. Sederhana. Keyakinan kepada Yesus itulah yang menjadi jalan keluar bagi perempuan ini. Sederhana, tapi memerlukan ketepatan waktu, momentum. Contohnya, pesawat yang mau terbang, dia harus melewati landasan dan kemudian pada waktu take off, dia harus sudah siap. Sehingga momentum itu dia akan ambil. Dan pesawat itu terbang, melayang di langit sana. Perempuan ini mempunyai kekuatan iman yang dia tahu momentum mana yang saat itu Yesus datang. Dan saat itu juga dia punya kekuatan bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Jemaat Tuhan, pada waktu itu Yesus mencari-cari siapa yang menjama jubahnya, karena dia merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dan perempuan itu pada waktu menjama jubah Yesus sembuh seketika. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjama jubahku? Semua orang tidak tahu karena kerumunan begitu ramai. Dan perempuan itu menjadi takut, gemetar akan apa peristiwa yang terjadi padanya. Lalu dia tampil tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus dia memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jemaat Tuhan, ketika kita tidak ada jalan, kita dikejar ketakutan, sakit, penderitaan. Selain iman, ada jalan yang lain. Iman harus bertumbuh, maka dia pun menyatakan hal-hal yang terjadi dengan sejujurnya, sehingga kuasanya semakin nyata. Dan bukan hanya penyakitnya yang sembuh, tetapi juga mentalitasnya, kerohaniannya, seluruh aspeknya hidupnya secara holistik dia mengalami kesembuhan. Saat perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun tiada jalan, mencari tabib kesana kesini dan bahkan habis dana yang dia punya, dan tidak ada jalan, dia datang kepada Tuhan, terjadi kesembuhan. Tuhan pemberi jalan baginya. Dan dilanjutkan dengan kisah anak yang hampir mati itu. Anak perempuan dari kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Kemudian dia galau, dia takut karena hampir mati anaknya itu. Ada roh ketakutan di dalamnya. Yesus menyadarkan dia, asal percaya saja. Yesus memberi jalan dengan kata asal percaya saja. Ketakutan dapat dihalau dengan asal percaya saja kepada Tuhan. Letakkan rasa takut itu kepada Tuhan, sehingga dia memberikan ketenangan, keteduhan. Dan kemudian Yesus melihat bahwa ada keributan dan tangisan, anak itu hampir mati. Lalu Yesus katakan anak itu tidur. Hebat, Yesus memberikan jalan, bukan kematian tetapi kehidupan. Dan dia katakan talitaku, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Jadi jalan keluar yang Tuhan berikan selalu memberikan kehidupan, kebahagiaan, kesembuhan, keselamatan. Mari
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, mahasiswa-mahasiswi yang sekarang ini sedang menghadapi ujian online ataupun kuliah secara online, ada ketakutan, ada kecemasan. Apakah kami akan selesai? Apakah kami akan menjadi seorang sarjana yang berkualitas? Kalau kita percaya kepada Tuhan, engkau akan dipakai secara luar biasa. Karena engkau mempunyai multitasking. Ketika tidak bisa tatap muka, tapi engkau mempunyai ide cemerlang melalui daya imajinasimu, sehingga engkau bisa mengerjakan perkuliahanmu dengan baik. Ketika dalam keadaan COVID-19, gereja-gereja sekarang ini ada peraturan dalam berapa minggu tidak diperbolehkan untuk ibadah. Lalu bagaimana caranya? Tuhan memberi jalan. Ada teknologi yang canggih yang dipersiapkan oleh Tuhan, sehingga kita tetap beribadah melalui daring, online, melalui virtual, dan sebagainya. Sehingga umat Tuhan, baik yang mengenal Tuhan ataupun yang meninggalkan Tuhan, mereka satu saat mendengar firman itu lewat teknologi. Ketika di dalam rumah tangga kita menghadapi kesulitan, bagaimana kehidupan ekonomi membesarkan anak-anak, letakkan semua itu kepada tangan Tuhan yang berkuasa. Engkau tidak akan kekurangan, karena engkau akan mendapatkan kelimpahan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, bukankah di dalam peristiwa orang-orang Israel yang tiada jalan, mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir, mencekam situasinya menuju tanah Kanaan. Tuhan Bapa Surgawi, Allah di surga, mengingatkan umatnya. Keluaran 13 ayatnya yang ke-21 demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dan dalam tiang api untuk mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Di sepanjang hidup kita, saat tiada jalan, Dia tetap memberi jalan keluar bagi kita. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kehidupan semakin sulit, keadaan semakin mencekam karena COVID-19, ekonomi semakin melemah, keluarga ada banyak sekali peristiwa kekerasan karena pengangguran semakin meningkat. Anak-anak tidak bisa disiplin karena mereka sudah hidup bergantung dengan teknologi. Ada banyak Tuhan ketakutan, kecemasan dalam hidup ini, atau sakit penyakit yang kami derita, atau ada orang yang kami kasih Tuhan sudah panggil bahkan meninggalkan kami. Tapi Tuhan memberi jalan, jalan hidup, jalan ketenangan, jalan keluar, jalan pengharapan, dan jalan kekuatan, bahkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.